Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan cara konfigurasi dua server SIP PBX versi 3. Saya akan tunjukkan skemanya seperti apa. Oke. Jadi konsepnya itu kita membutuhkan dua laptop ya, dimana keduanya itu terhubung dengan router WiFi. Dan masing-masing laptop terinstall SIP PBX versi 3.70 dan juga softphone-nya. Namun saya akan menggunakan virtualan ya dari sisi laptop yang kedua. Artinya saya menginstal sebuah operating system yaitu Windows 7 di virtual VMware Workstation ya. Dan ini udah saya atur networknya ya. Jadi networknya ini saya atur VMware 8 dan di laptop saya juga itu udah ada VMware 8 nya, karena kalau kita udah install VMware Workstation itu akan dapetin VMware 8 gitu ya. Dan IP-nya itu VMware 8 IP-nya 192.168.2531 gitu ya. Dan di sisi laptop yang virtual ini ya, kemudian yang di sisi laptop saya akan tunjukkan IP-nya, IP config yaitu 192.168.253.132. Oke. Nah, kenapa kok saya menggunakan virtualan? Karena di sini saya nggak ada laptop lagi gitu ya. Saya hanya memiliki satu laptop dan saya akan menggunakan laptop yang kedua ini secara virtualan. Nanti kita hubungkan antara ekstensinya si laptop pertama, di mana ekstensinya itu 101 gitu ya. Kemudian di laptop yang kedua ekstensinya 201. Saat ini kita akan menghubungkan dua laptop yang terinstall server SIP PBX yang ekstensinya itu di laptop yang pertama itu ekstensinya dimulai dari XXX1XX gitu ya. Dan yang di sini di virtualan ekstensinya 2XX. Nanti X-nya bisa 0, bisa 1 gitu ya. Ya tentu biasanya dimulai dari 201 gitu ya, sama kayak di laptop 1 berarti nanti 101 gitu ya. Oke. Ya, berarti kita mulai dari server yang pertama ya, atau laptop yang pertama. Kita jalankan aplikasi SIP PBX-nya. Kemudian ini udah saya tunjukkan ya, ekstensinya udah saya atur. Di sini diawali dari kita menambahkan ekstensi dulu, ekstensi virtual. Kita pilih option, lalu kita pilih extension. Ini langkah yang pertama ya. Yang pertama kita tambahin ekstensi virtualnya berapa? Misal 800 ekstensi virtualnya. Oke, lalu kita namai virtual gitu ya. Ini aja. Ini ekstensi 800 ini yang sebagai jalur penghubung untuk menghubungkan dua server ini gitu ya. Kemudian passwordnya kita atur 800 ini ya. Dan extension tabnya kita atur virtual gitu ya. Kita klik add. Kita oke. Langkah yang kedua kita menambahkan SIP akun. Kita klik option lalu kita pilih SIP akun. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Kita oke. Apakah oke udah kosong ya. Walaupun di sisi story-nya di sini masih ada, ini sebenarnya udah kosong ya. Lanjut, kita klik add aja. Langsung display name-nya. Ini kita isi root to server 2. Username-nya itu kita isi 800. SIP domainnya kita isi IP dari server 2. IP-nya tadi 253.132 gitu ya. Berarti kita isi di sini 192.168.253.132. Sama ya. SIP proxy-nya IP-nya disamakan aja. Authorization-nya kita isi 800 dan password-nya ini kita isi 800 juga. Ini aja. Apa sih SIP akun? Ini kayak terangnya gitu ya, jembatannya ya, agar dua server ini bisa terhubung. Kita klik OK. Lalu kita klik add lagi. Kita bikin display name-nya itu in from server 2. Oke, kalau Anda mengenal inbound sama outbound, nah ini sama sebenarnya konsepnya ya. Oke.
Kemudian username-nya itu 800 ya. Dan SIP domainnya apa? Berarti ini kita tulis IP dari server 1. IP-nya 192.168.2531. Ini ya. Sama SIP proxy-nya ya. Samakan. Authorization-nya 800 dan password-nya 800. Oke. Status dari SIP akunnya ini udah ada yang up ya, udah hijau ya. Kita oke aja dulu ya. Kalau misal punya Anda belum hijau gitu ya, berarti kita pilih stop dulu. Oke. Lalu Anda klik start ya. Nanti pasti langsung hijau semua gitu ya. Nah, tuh statusnya ya. Ini harusnya hijau juga ya. Status root to server 2-nya ini harusnya hijau juga. Tapi nggak tahu kenapa di punya saya nggak mau hijau gitu ya. Tapi nggak ada masalah. Oke, dihiraukan aja. Nah, nanti kalau punya Anda harusnya ini hijau semua ya. Root to server 2 statusnya harusnya hijau, up gitu ya. In from server 2 juga harusnya hijau atau up statusnya. Oke, lanjut ke option ya, lalu ke dial plan. Ini step yang ketiga. Kita klik add. Lalu plan name-nya kita isi root to server 2. Kita pilih outbound ya. Port number-nya ini kita isi 9 bintang. Ya, artinya nanti kalau kita mau telepon dari ekstensinya server 2 gitu ya. Itu kita harus nambahin 9201 karena ekstensi server 2 itu kan 201 ya, sesuai skema ini. Server 2 itu ekstensinya dari 2. Server 1 ekstensinya 1 gitu ya. Kalau dari sini telepon ke sini gitu ya. Mau telepon 201 maka harus ditambahi 9 gitu ya. 9201 gitu. Oke. Pastripnya 9 gini ya. Dan use SIP akunnya udah sesuai ya. Out to server 2. Udah diklik OK aja. Kita klik add lagi. Kita ketik plan name-nya. Root from server 2. Kita pilih call direction-nya inbound. Call number-nya kita ketik aja 9 gini ya. Dan ini misal ya. Nanti arahnya nanti langsung ke dial extension gitu kan. Nanti langsung ke ekstensi yang mana sesuai dengan ekstensi yang dituju. Misal 101 yang ditelepon berarti kan akan 9101 gitu ya. Nanti arahnya juga langsung mendial ekstensi itu. Jadi kita klik finish ya. Klik OK, gini aja. Oke, ini udah sesuai ya. Ini aja. Lanjut ke server yang kedua atau di Windows 7 secara virtual ya. Oke, kita minimize dulu. Saya jalankan dulu SIP PBX-nya ya. Saya tunjukkan dulu ekstensinya di server 2 ini. Ekstensinya dari 201 dan 202. Dan ini statusnya udah idle, artinya udah terkonfigurasi di kedua softphone ini. Udah siap berkomunikasi. Nah, seperti langkah yang di server yang pertama, kita harus menambahkan ekstensi virtual. Jadi langkah pertama kita harus menambahkan ekstensi virtualnya dulu gitu ya. Ekstensi virtualnya berapa? Oke. Misal nih saya samakan aja ya 800 gitu ya. Saya klik. Saya pilih option, lalu pilih extension, lalu kita klik add. Lalu kita namai ekstensinya 800. Username-nya ini virtual 2 server ini ya. Passwordnya juga tulis saja ekstensinya 800. Extension type-nya kita atur virtual. Kita klik add. Kita OK. Oke, udah tampil. Lalu langkah kedua, pilih option, pilih SIP akun. Kita klik add. Nah, kita display name-nya. Kita isi display name-nya root to server 1. Username-nya itu 800. SIP domainnya server 1 berapa IP-nya? Oke, ingat topologinya seperti ini ya. Ini bermain virtualan, berarti kita fokus ke VMnet 8 gitu ya. Kita fokus ke VMnet 8, IP-nya VMnet 8 2531. Oke, berarti ini kita atur 192.168.253.1.
sama SIP proxy-nya. Authorization-nya kita isi 800 dan password-nya juga 800. Ini kita default ya. Jadi langsung kita oke. Kita add lagi. Oke, syarat namanya. Lalu kita klik add ya. Lalu kita namai auth to server 1. Username-nya ini kita isi 800. SIP domainnya kita isi IP dari server 1. Oke, server 1 ada di laptop ya. Kemudian kita cek di skemanya. Ini kan di laptop ya, server 1 ya. Dan ini di laptop saya maksudnya ya. Dan ini menggunakan VMnet 8. Kita cek IP-nya, VMnet 8, IP-nya 192.168.2531. Maka di sini kita harus isi 192.168.253.1. SIP proxy-nya kita samakan. SIP protokolnya UDP dan authorization-nya 800 dan password-nya ini juga 800. Kita klik OK. Lalu kita tambahin lagi. Berarti ini in ya. In from server 1. Username-nya 800 juga, SIP domainnya berarti ini IP dari server 2. IP-nya berapa tadi? 192.168.253.132. Jadi kita isi 253.132. Ini sama SIP proxy-nya. Authorization-nya kita isi 800 dan password-nya 800. Kita klik OK. Sudah, kita OK. Kita cek di sini SIP akun. Oke, langsung hijau semua ya punya saya. Langsung hijau semua. Kalau punya Anda nggak hijau, misalnya punya saya nggak hijau nih, masih offline statusnya. Berarti Anda stop dulu. Ketika udah di stop, Anda start. Saya rasa teknik ini udah langsung bisa ya. Bisa hijau gitu ya statusnya ya. Oke, udah langsung up ya. Langsung up berarti di sisi sini virtualnya. Nah, udah kepake ya. Oke, udah kepake 800-nya. Nah, seperti saya infokan bahwasanya punya saya yang di sini oh ini udah hijau ya. Udah hijau semua ya. Artinya udah bisa berkomunikasi. Oke. Tadi nggak hijau, sekarang udah hijau. Oke, lanjut ke dial plan ya. Langkah yang ketiga kita dial plan. Kemudian kita klik add. Kita pilih plan name-nya. Plan name-nya apa nih? Kita isi root to server 1. Kemudian kita centang outbound-nya. Color number-nya kita kosongin dan call number-nya kita samakan aja 9 bintang. Artinya dari server 2 ekstensinya ingin telepon ke server 1 ekstensinya adalah 101 harus ditambahin 9101 gitu ya. Lalu price strip-nya juga 9. Klik OK. Dan ini kita add ya, add lagi. Berarti ini root from server 1. Pilih inbound, call number-nya ini kita pilih 9 dan plan template-nya kita isi dial extension dulu. Ya, 201 gitu ya. Klik finish. Kita klik OK. Ya, logikanya ini udah bisa berkomunikasi gitu ya. Ini udah bisa berkomunikasi. Kita cek dulu aja ekstensinya. Ini masih saya cek dulu. Oh, ini ya. 3CX ya. 3CX katanya nggak connect katanya. Kita cek lagi. Kita gini aja, langsung kita OK, kita OK. Saya rasa ini langsung bisa on hook. Oh, saya cek lagi. Nah, ini saya geser dikit nih. Oke. Udah on hook ya. Udah on hook. Oke, udah on hook. Berarti posisinya sekarang ada di server 2 ya. Ekstensi dari server 2 yaitu 201 ingin telepon ke ekstensinya server 1. Yakni 101 dimulai dari tekan 9. Ekstensinya berapa? Server 1 101. Panggil. Oke. Ini saya klik ya. Terangkat ya.
Ini ringing ya, ringing. Dan ini kelihatan dari sini ya, SIP extension ini ya, ringing ya. Kita klik panggil, halo, halo. Saya mute dulu. Jadi kita udah berhasil berkomunikasi dua server SIP PBX. Saya tutup. Oke, kita udah berhasil menyambungkan dua server SIP PBX ya. Walaupun kontaknya ini masih virtualan gitu ya. Sebenarnya sama aja ya, sama aja kalau kita mau menghubungin dua server yang real gitu ya. Ada dua laptop berarti kan. Tapi ini saya nggak menggunakan dua laptop, tapi satu laptopnya itu, laptop yang kedua itu menggunakan virtualan. Sekarang kita tes ya. Dari server 1 yang ekstensinya itu 1XX atau 101, telepon ke ekstensinya server 2 yakni 2XX atau 201. Saya buka di sini. Dimulai dari tekan 9, lalu ekstensi dari server 201. Panggil. Cek di sini. Kita klik panggil ya. Halo. Oke. Kita udah berhasil menghubungkan dua server SIP PBX. Jadi kita udah berhasil ya menghubungkan dua server SIP PBX. Yang ini udah terhubung ya. Jadi kita ngeceknya di sisi sini ya, di SIP akun ini ya. Kalau statusnya udah hijau semua, artinya ini pasti udah berhasil kita ya. Pasti nanti kita udah berhasil, tinggal nyeting di plan-nya aja gitu ya. Oke, SIP akun ini kayak terangnya gitu ya. Kalau Anda bermain PBX atau Elastic, ini SIP akun ini terangnya. Lalu dial plan ini yang ngatur ketika ada panggilan itu masuk ya. Ada panggilan masuk nanti ngatur gitu ya, arahnya kemana. Jadi seperti ini ya konsep dari konfigurasi dua server ya. SIP PBX konfigurasinya seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.